Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ciyu datang ke villa mereka. Tuan Ciyu, ngomong-ngomong, ada maksud apa kunjunganmu kemari? Ini, aku hanya bermaksud mengantarkan ini. Saudaraku akan menikah 3 hari lagi. Aku kesini untuk mengirimmu undangan pernikahannya. Lalu Tianlei diberikan undangan pernikahan. Saat dibuka, ternyata itu nama dari Shen Xinyu. Tuan Xia akan menikah. Selamat kalau gitu. Tapi yang aku ingat, Tuan Xia Wenxia udah punya istri. Istri kakakku sebelumnya sakit sebelum acara pernikahan. Jadi dia harus menundanya. Sekarang penyakitnya udah sembuh, jadi dia akan menggelar pernikahannya. Dalam hati Tianlei, bagus, sakit Shinsen udah sembuh. Kamu adalah teman keluarga Xia kami. Tentu saja kami harus mengundangmu. Dan kamu juga harus datang pada acara itu. Tentu saja, aku harus minum anggur pernikahan keluarga Xia. Baiklah kalau begitu, aku pergi. Terima kasih Tuan Xia Ciyu atas kunjungannya. Lalu Xia Ciyu melihat sesuatu. Dia melihat ke kamar, tempat mereka bersembunyi. Jangan takut, udah gak apa-apa. Apa ada yang salah? Ternyata Xia Ciyu mengambil baju milik Tongxi digantung di luar. Dalam hati Tianlei, itu pakaian yang dikenakan Tongxi saat dia di diskotik sebelumnya. Bagaimana bisa aku lupa menyimpannya? Tuan Chow, jadi kamu juga ada banyak gadis cantik di barku. Lain kali, aku akan memperkenalkannya padamu. Ini sangat memalukan. Gak perlu malu. Wajar bagi seorang laki-laki untuk pergi bersenang-senang. Ingat, untuk datang pada pernikahan kakakku. Jangan sampai lupa. Lalu dia pun keluar. Tongxi berkata, orang itu adalah seorang penjahat kejam. Aku sangat takut. Siswa berkata, jangan takut, orang jahat itu udah pergi. Dia gak akan kembali lagi. Dalam hati Tianlei, Xia Wenxiao, dia akan menikah dengan Shen Xin 3 hari lagi. Sepertinya kami harus bergegas. 3 hari kemudian, Shen Xinyu menggunakan gaun pernikahan. Dia tampaknya senang. Cantik sekali. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kalian berdua keluar. Baik tuan. Kenapa kau malu-malu? Gak perlu malu. Kau akan menjadi istriku segera. Tapi bagaimanapun juga kita belum menikah. Tolong hormati diriku ini. Tentu saja aku sangat menghormati dirimu. Jika tidak, aku gak akan menunggumu sampai hari ini. Aku mengundang banyak orang hari ini. Pernikahan ini akan menjadi sangat meriah. Ngomong-ngomong, aku juga mengundang Chow Tianlei. Dia pernah kesini sebelumnya. Apa kau ingat? Aku nggak ingat. Beneran? Aku pikir dia sedang mengobrol denganmu waktu itu. Dia berdiri di depan pintu kamarmu cukup lama. Aku nggak kenal temanmu. Bagaimana bisa aku mengenalnya? Bagaimana dengan gaun pengantin ini? Apakah ini pas? Pas, iya. Pas sekali. Bagus. Aku membuatnya khusus untukmu. Dari pertama kali, aku melihatmu di FTV Indosiar. Awas, ada mobil! Astagfirullahaladzim, lihat itu! Astagfirullahaladzim. Aku udah jatuh cinta denganmu. Dan aku telah memutuskan untuk akan menikahimu suatu hari nanti. Jadi, aku meminta desainer yang paling terkenal untuk membuat gaun pengantin ini untukmu. Untungnya, sosok cantik sepertimu gak akan berubah sama sekali seiring berlalunya waktu. Tapi, aku sangat menyukaimu. Aku juga udah sangat baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Apa yang kau katakan? Aku gak mengerti sama sekali. Jangan berpura-pura lagi. Lalu Wenxiao mengeluarkan sebuah buku. Kau bilang kau gak mengenal Chow Tianlei. Bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Saat dilihat isi bukunya, ternyata terlihat Chow Tianlei, Wu Pin, dan juga Tongxi. Aku udah lama mencurigai ada sesuatu dengan orang ini. Kebetulan sekali 2 orang PSK ku tiba-tiba menghilang dalam 2 hari ini. Aku kemudian mencari majalah tentang dirimu. Ternyata kalian adalah teman sekelas.
kali ini dia datang untukmu. Gak heran kamu tiba-tiba mengubah sikapmu padaku dan bersedia menikah denganku. Kamu sama sekali gak peduli terhadap kebaikan yang telah aku berikan padamu. Kau bersedia menikah denganku hanya agar kamu punya kesempatan untuk kabur dengannya. Iya, kau dan adikmu adalah penjahat yang kejam. Demi keuntunganmu, kau tega menginjak-injak kehidupan orang lain. Jadi bagaimana mungkin aku menyukaimu? Tinggal bersamamu rasanya sangat menyakitkan. Asal kamu tahu aja ya. Sekarang, setelah kau tahu semuanya, daripada harus menjadi sanderamu, lebih baik aku mati sekarang. Lalu Shinsin mencoba kabur, tapi berhasil ditahan. Kau adalah istriku. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan kamu mati? Ini semua salah Cao Tianlei itu. Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin dia membayar harga untuk mencoba melawanku. Kau, lepaskan gaunnya dan bawa dia pergi dari sini. Baik tuan. Xiao Wenxiao, kau jangan coba-coba untuk melukainya. Xiao Wenxiao. Kita pergi ke venue pernikahan. Tianlei datang membawa sebuah hadiah. Selamat atas pernikahan Tuan Xiao Wenxiao. Amplop merah ini adalah benih biji-bijian gabah. Dan maaf jika hadiahku sangat sederhana. Selamat datang. Sebenarnya gak perlu repot-repot membawa hadiah. Mari silakan duduk. Dalam dunia yang sedang dalam kekacauan ini, resepsi pernikahan yang megah ini bisa diselenggarakan dan banyak tamu yang hadir. Pengaruh Tuan Xia benar-benar luar biasa. Enggak, ini sangat sederhana. Ciu berkata, bukan seperti itu. Ini karena villa besar kami. Jika bukan karena villa ini, mana mungkin mereka hadir. Mereka layak memperlakukan Tuan Xia sebagai dermawan besar yang luar biasa. Orang yang di kiri berkata, tapi Tuan Xia, aku dengar pintu pagar area belakang villa ini telah rusak 2 hari lalu. Seseorang melihat ada zombie yang berlari masuk kemari. Aku nggak tahu apa informasi ini benar atau enggak. Orang yang di kanan berkata, jika itu benar, bukankah itu sangat berbahaya? Wenxiao menjelaskan, semua orang bisa tenang. Pintu belakang yang rusak telah selesai diperbaiki. Aku juga sudah mengirim beberapa penjaga untuk berpatroli di area sekitar sana. Zombie-zombie itu gak akan bersembunyi. Mereka seharusnya akan langsung memburu orang-orang di sekitarnya jika emang ada zombie yang masuk. Dan tentunya sejak lama pasti akan diketahui jika ada zombie yang benar-benar masuk. Masuk akal, syukurlah kita bisa tenang. Tianlei, apa yang kau cari? Tianlei menjawab, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Tuan Xia. Seharusnya Tuan Xia akan berdua bersama istrinya. Kenapa istri Tuan Xia nggak terlihat dari tadi? Kenapa? Apa kau ingin melihatnya? Enggak. Hanya saja Nyonya Xia adalah bintang besar. Jadi aku yakin semua yang ada di sini pasti penasaran dengan kecantikan Nona Xia. Seseorang di belakang berkata, iya, Nyonya Xia pasti sangat cantik. Seseorang lagi menambahkan, jika Nyonya Xia keluar, kami pasti akan puas karena bisa melihat langsung Nyonya Xia yang terkenal itu. Dia masih dirias di lantai atas. Dia akan turun sebentar lagi. Gawat, ada zombie. Beberapa zombie telah masuk ke area villa ini dan sekarang sedang mengejar para tamu di luar. Apa? Zombie? Zombinya akan kemari. Lari. Jangan panik. Penjagaan villa ini sangat ketat. Para zombie itu gak akan bisa masuk kemari. Tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Ciu, mari kita keluar dan melihat situasinya. Tolong, tidak, jangan kejar aku. Jangan gigit aku. Shinsin, ikut aku, cepat. Saat ditarik, ternyata itu sebuah boneka. Hah, manekin. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Dan Tianlei tertangkap oleh jebakan itu. Saat lampunya dinyalakan, ternyata itu adalah Wenxiao. Kau mudah sekali terpancing. Kemana kau ingin membawa pergi istriku? Tuan Xia, apa salahku? Aku hanya mengkhawatirkan pengantin wanitanya aja. Oh ya? Kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu pada istriku. Cepat, bawa masuk. Tianlei, maaf, dia sudah tahu. Shinsin, sepertinya kamu telah siap mempersiapkan jebakan ini dan menungguku. Kapan kau mulai mencurigaiku? Beberapa hari setelah kau masuk ke villa ini, aku mulai merasa ada sesuatu tentangmu. Tiba-tiba aja kau datang dan dengan membawa makanan sebanyak itu yang berhasil menarik perhatian kami dan beberapa kejadian hilangnya beberapa orang. Dan setelah itu, Shinsin tiba-tiba berubah sikapnya padaku. Jika tebakanmu benar, zombie di luar sana, aku rasa itu kamu yang membuat rekayasa seperti itu. Dan beberapa penjagaku juga mengatakan kalau gerak-gerikmu terlihat mencurigakan. Aku seharusnya gak menganggap remeh dirimu. Aku sarankan kau gak mencoba hal yang sia-sia. Sangkar ini terbuat dari baja yang kuat. Kau gak akan bisa merusaknya. Aku telah mengabaikan aturan untuk orang-orang kumuh ini. Sepertinya aku perlu mendisiplinkan mereka. Terima kasih. Berkatmu, aku bisa membersihkan sampah-sampah yang mencoba mengkelot pada keluarga Xia. Bagaimana dengan keadaan kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Iya, kami baik-baik aja. Suamiku, ini sangat menyenangkan. Kita bisa melakukan ini lagi untuk menakuti orang lain. Orang-orang ini pernah menindas kami. Sekarang, aku bisa menakut-nakuti mereka. Aku merasa lega. Orang-orang telah lari ketakutan. Sekarang kita nggak tahu bagaimana keadaan Tianlei. Apa yang terjadi? Seseorang tertembak. Cepat, temukan tempat berlindung. Lalu keluar Xia Ciu bersama banyak penjaga. Berpura-pura menjadi zombie cukup menyenangkan kan? Tapi sayangnya, permainan udah berakhir. Cao Tianlei sudah tertangkap. Kalian semua, keluar dan menyerahlah.
Aku tidak ingin buang-buang peluru. Tianlei, bagaimana bisa mereka tahu rencana kita? Gak mau keluar? Ya udah, tembak mereka semua sampai mati. Para penjaga itu mulai menembak. Su Yang dan kawan-kawan mencoba melawan balik. Suara tembakannya tembus dan sampai ke kamar. Xiao Wenqiao, ini semua salahku. Ini gak ada hubungannya dengan mereka. Selama kau membiarkan mereka pergi, aku janji aku bersedia melakukan apa aja keinginanmu. Yang kau inginkan adalah wanita yang mencintaiku dengan tulus. Tapi sekarang kau gak layak denganku. Karena kau berani mengkhianatiku, maka sekarang kau harus membayar harga untuk pengkhianatan ini. Kau sangat peduli padanya kan? Baiklah, aku biarkan kau melihatnya mati di depanmu sebelum aku membunuhmu. Xiao Wenqiao menodongkan pistol pada Tianlei. Tidak! Lalu tiba-tiba ada suara tembakan dari luar. Tembakannya berhasil mengenai tangan dari Xiao Wenqiao. Tuan Xia, ternyata itu adalah Xuan. Dia menggunakan sniper. Lalu Tianlei, dia mengambil kapaknya dan langsung memotong kurungannya. Ayo, pergi. Lalu Tianlei menarik Shen Xinyu. Lalu Shen Xinyu digendong dan mereka lompat keluar dari jendela. Jangkrik, cepat kejar dia. Baik tuan. Lalu mereka cepat pergi dan mereka pergi ke sebuah truk. Ayo cepat. Mereka berdua masuk ke truk itu. Hei, jangan kabur. Cepat, bunuh mereka. Karena Xuan masih sebagai sniper, dia terus menembak ke arah Xiao Wenqiao. Tuan Xiao, hati-hati, ada sniper. Lalu prajurit itu, dia ditarik dan dijadikan perisai. Tianlei pun berhasil kabur. Ciao Tianlei, kau gak akan bisa lari. Seorang prajurit melihat temannya mati. Para pasukan Xia terus menembaki mereka. Senjata yang mereka gunakan lebih canggih. Apa yang harus kita lakukan? Suamiku, aku takut. Aduh, amunisiku hampir habis. Jika terus berlanjut, bahkan kita gak akan mampu bertahan lagi. Percayalah, Kakak Lei, dia pasti akan kembali. Lalu tiba-tiba sebuah truk muncul. Itu truk Tianlei dan mereka menabrak gerbang keluar. Dan truk itu menghalangi para prajurit dari menembaki teman-temannya Tianlei. Ciao Tianlei, dia berhasil lolos dari perangkap kakak. Udah aku bilang, kau nggak akan bisa melarikan diri. Kakak, ada apa denganmu? Apa ada luka di bahumu? Jangan khawatir, aku nggak berencana untuk melarikan diri sama sekali. Tianlei, Kakak Lei, Tianlei, apa kau baik-baik aja? Iya. Lalu Ping Yan dan Shen Xin saling bertatapan. Tianlei berkata, saudaraku, aku tanya pada kalian, kenapa kalian bersedia menjual hidup kalian pada keluarga Xia? Apa itu untuk uang atau status? Di dunia ini sekarang, gak ada yang lebih penting dari makanan. Ada 1000 ton beras dalam kontainer ini. Aku bersedia memberikannya pada kalian semua. Apa? Para prajurit mendengar itu kaget. Dan mereka berdua hanya bisa terdiam. Hahaha, apa kau bodoh? Kalau kau mati, beras itu milik kami. Itu berbeda. Jika aku mati, beras ini hanya akan menjadi milik kalian berdua. Lalu berapa banyak beras yang akan mereka dapat? Saudaraku, hal yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Dengan makanan ini, kalian gak perlu khawatir lagi akan kelaparan. Kalian gak perlu lagi menjadi bawahan keluarga Xia. Ciao Tianlei, rencanamu benar-benar hebat. Tapi apa kau pikir kau bisa membeli bawahanku hanya dengan makanan itu? Di daerah villa pegunungan ini dan pemukiman kumuh di belakang villa, makanan adalah hal mutlak yang paling dibutuhkan. Emang, jika kita ingin hidup nyaman, kita perlu senjata dan makanan. Sebagai pengikut keluarga Xia, mereka semua adalah orang-orang kuat. Mereka setia padaku. Mereka mempercayaiku dan menghormatiku. Karena aku bisa memberi mereka keamanan dan status di sini. Hubungan yang sudah terbentuk ini gak akan mudah kamu rusak. Di tempat pembuangan mayat, ada banyak sekali mayat serta zombie yang memakai seragam mengawal keluarga Xia. Jika tempat ini emang aman, lalu bagaimana bisa mereka mati? Oh, mereka semua pergi mencari makanan. Tapi sayangnya mereka dibunuh oleh para zombie. Semakin banyak orang di villa ini, tetapi semakin sedikit makanan. Dan semua orang cepat atau lambat akan mati karena kelaparan. Pengorbanan itu juga diperlukan. Kau bohong. Meskipun makanan di villa ini gak banyak, itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Wenqiao mendengar itu gak senang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia diam-diam mengirim makanan di dalam villa ini ke tempat penyimpanan tersembunyinya di luar villa. Dia melakukan ini untuk mencari alasan kekurangan makanan dan membiarkan para pengawal lain berusaha keras untuk bekerja keras mencari makanan di luar sana. Mendengar itu, para prajurit kaget dan mulai berdiskusi. Kau wanita penuh dengan tipu daya. Siapa yang akan percaya pada kata-katamu itu? Aku percaya. Hah? Caliang, apa maksudmu? Kamu bukankah teman dekat kakakku? Kenapa kau percaya pada orang luar, bukan pada kami? Aku gak percaya pada mereka. Tapi aku percaya dengan apa yang aku lihat. Li Wei, dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan makanan untukmu. Tapi karena dia terluka, dia dibuang ke tempat pembuangan mayat. Padahal dia belum mati. Kuo Tao selalu menganggapmu sebagai idol dan setia kepadamu. Tapi kau menggunakannya untuk memblokir peluru yang mengarah padamu. Di permukaan, kami hanyalah seorang pengawal keluarga Xia. Jadi kami gak perlu membayar pajak dan gak perlu ditindas. Tapi pada kenyataannya, kami diperlakukan seperti budak.
Kau bisa seenaknya membuang kami sewaktu-waktu. Kau pikir kau siapa? Villa ini adalah milikku. Semua yang ada di sini adalah milikku. Aku raja di sini. Siapapun yang aku ingin dia hidup, pasti dia akan hidup. Tapi siapapun yang aku inginin dia mati, maka dia pasti akan mati. Kau tinggal di sini, makan dan minum itu berkat bantuanku. Bukannya kau seharusnya bersyukur, karena sampai sekarang kau masih bisa hidup. Bawa kemari Chang Liang dan tembak mati dia. Prajurit yang lain tidak mendengarkan perintah dari Wen Xiao. Kakakku bilang bunuh dia. Apa kalian semua tuli? Apa kalian berniat memberontak? Xiao Wen Xiao, kau salah. Kau bukan raja. Gak ada yang membutuhkan raja yang hanya bisa memerintah dengan seenaknya dan mementingkan dirinya sendiri. Jika ada raja di sini, mereka lah rajanya. Mereka selalu melindungi keamanan villa dan melindungi semua orang. Berhenti bersikap keras kepala. Sebaiknya kau menyerah. Era keluarga Xia telah berakhir. Xiao Tianlei, kau jangan salah kira. Kau mungkin bisa mengeluarkan kata-kata manismu karena ada banyak makanan yang kau miliki. Lalu Wen Xiao mengambil senjata sebuah prajurit. Tapi jika tidak ada makanan itu, mari kita lihat apa mereka masih mau mendengarkanmu. Aku masih pemenangnya. Xiao Wen Xiao ingin menembak tangki truk itu agar truk itu meledak. Ucapkan selamat tinggal pada makananmu itu. Saat dia ingin menembak, pelurunya tepat mengenai kepala dari Xiao Wen Xiao. Ternyata yang menembak adalah seorang prajurit. Xiao Wen Xiao pun mati. Kakak! Sialan! Kenapa kau membunuh kakakku? Akan kubunuh kau! Xia Qiu ini juga lebih jahat dari kakaknya. Lebih baik kita bunuh aja dia sekarang. Lepaskan aku, dasar pengkhianat. Enggak, jangan dibunuh dulu. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Membunuhnya sekarang sama aja dengan memberikan hukuman yang ringan padanya. Keesokan harinya, Xia Qiu diikat di tengah kota dan dia dilempari batu. Bunuh dia, iya, bunuh dia. Kita telah dibuat sengsara olehnya. Penjahat ini gak layak untuk hidup. Seorang prajurit berkata, terima kasih telah menyelamatkan villa ini dari tangan keluarga Xia. Sebenarnya kami gak pernah terbiasa dengan apa yang telah dilakukan dua orang ini. Kami gak berani melawan karena ini adalah pekerjaan kami. Mereka berdua melakukan hal buruk dan kali ini mereka telah mendapat ganjarannya. Apa rencana kalian ke depannya? Lebih baik tinggal di sini. Kakak Sung berkata, iya, keluarga Xia telah tiada. Villa ini bukan lagi milik mereka dan juga pemimpin. Mereka yang ada di sini membutuhkan seorang pemimpin. Kamu sangat mampu. Semua orang akan melayanimu. Kau pasti bisa membangun villa ini lebih baik jika kau tinggal di sini. Dengan tidak adanya keluarga Xia di sini, kehidupan semua orang pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Aku udah memutuskan. Kami akan pergi ke tempat perlindungan besok. Kakak Lei, kau ingin pergi ke sana untuk mengantarkan petugas, Ye? Meskipun aku telah menemukan teman-temanku, bencana zombie ini belum berakhir. Bahkan bisa dikatakan kalau ini hanyalah tahap awal. Menetap di sini, walaupun emang aman, tapi ini bukan tujuanku. Tempat perlindungan di kota Yuchao adalah markas kuat yang dibuat oleh pemerintah dan pihak militer. Persediaan dan persenjataan di sana sangat baik. Hanya pergi ke sana aja akan membuat banyak perbedaan. Shuang berkata, itu benar. Gak perlu menjadi telur di dalam sarang. Jika masih ada zombie di luar sana, tentu kehidupan ini tidaklah aman. Chen Feng berkata, aku juga harus pergi untuk mengatur beberapa berkas yang perlu dilaporkan. Karena kakak Lei udah memutuskan, maka aku pun akan mengikuti kakak Lei. Ya mau bagaimana lagi kalau kalian gak bersedia. Di villa ini memiliki banyak senjata yang telah kami kumpulkan. Kalian bisa mengambilnya. Setidaknya itu bisa membantu kalian di perjalanan. Terima kasih banyak. Oh iya, aku juga punya hadiah untukmu. Lalu dia membuka garasi. Wah, itu keren banget. Apakah ini mobil asli? Ternyata mobilnya sudah dimodifikasi. Aku memodifikasinya sedemikian rupa, mengganti beberapa aksesori mobil, juga mengganti kacanya dengan kaca anti peluru. Sekarang ini bisa menahan dampak benturan 5 kali lebih kuat dari biasanya. Luar biasa. Ya, emang layak menjadi insinyur mesin. Kalian berdua adalah bakat langka. Di dalam kekacauan bencana zombie ini, peran kalian sangat besar. Kenapa kalian gak ikut bersama kami? Dr. Wang berkata, terima kasih atas tawarannya. Tapi ada banyak pasienku di villa ini. Aku gak bisa meninggalkan mereka semua. Kakak Sun berkata, aku gak ingin apa-apa. Aku hanya ingin menemani istriku. Dimanapun dia tinggal, aku akan ikut dengannya. Sayang sekali. Oh iya, aku telah menyiapkan beberapa obat untuk kau bawa. Kamu mungkin akan menghadapi banyak zombie dan banyak sekali bahaya di masa depan. Aku harap itu akan membantu. Luka pada Tongxi perlu rutin dibersihkan agar tidak terinfeksi. Dan tubuh Shenzhen tidak apa-apa. Dia nggak boleh kelelahan, itu aja. Kakak Lei, apa kau akan membawa Shenzhen bersamamu? Emang kenapa? Kakak Lei, lihat itu. Di dalam villa terlihat ada Ping Yan, Shenzhen, Sister Hua, dan juga Yuxin. Shenzhen, kau udah aman sekarang. Apa rencanamu ke depannya? Apakah ikut bersama Tianlei? Di dunia ini,
hanya siswa dan Tianlei yang aku kenal. Tentu saja aku akan ikut mereka. Nona Shen, kita nggak sedang berjalan-jalan. Kita sekarang menuju tempat perlindungan. Perjalanan ke sana sangat berbahaya. Kesehatanmu juga nggak terlalu baik. Lebih baik kau tinggal di sini bersama siswa. Aku nggak ada masalah tentang kesehatanku. Tianlei udah bekerja keras untuk menyelamatkan diriku. Jadi aku juga akan ikut membantunya. Tianlei menyelamatkanmu karena kau teman sekelasnya. Sekarang kau udah aman. Jadi sekarang dia bisa tenang. Bagaimana bisa kau mengambil resiko dengan ikut bersama kami? Aku pikir ada yang kalian nggak ketahui tentang mereka berdua. Shenxin dan Tianlei bukan sekedar teman sekelas biasa. Tianlei udah lama menyukai Shenxin, tapi dia nggak berani mengatakannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.